Saya Rismayanti dengan NIM 24010200041 akan menjelaskan mengenai representasi floating point ke bilangan biner dan sebaliknya. Jadi, apa kegunaannya? Representasi floating point digunakan untuk merepresentasikan angka yang memiliki pecahan atau desimal di dalam komputer. Angka-angka ini tidak bisa disimpan secara langsung dalam bentuk desimal, sehingga digunakan representasi biner untuk efisiensi dan presisi. Struktur representasi floating point. Representasi floating point dapat digambarkan dengan format IEEE 754 yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tanda atau disimbolkan dengan huruf S yang menentukan apakah angka tersebut positif atau negatif. Yang kedua itu eksponen yang disimbolkan dengan huruf E, menentukan pangkat dari 2 yang digunakan untuk mengalihkan mantisa. Yang ketiga itu mantisa atau disimbolkan dengan huruf M, merupakan angka dasar yang disimpan dalam format normalisasi, biasanya dimulai dengan angka 1. Format IEEE 754. Ada beberapa format dalam IEEE 754, namun yang paling umum digunakan adalah single precision dan double precision. Single precision terdiri dari 32 bit, yaitu 1 bit untuk tanda, 8 bit untuk eksponen, 23 bit untuk mantisa. Yang double precision ini isinya 64 bit, yaitu 1 bit untuk tanda, 11 bit untuk eksponen, 52 bit untuk mantisa. Bagian-bagian format IEEE 754. Yang pertama itu tanda atau simbolnya itu huruf S, yaitu 1 bit yang menunjukkan apakah angka tersebut positif, 0 atau negatif 1. Kalau misalnya dia pakai negatif, berarti tandanya itu 1. Kalau misalnya positif, berarti tanda atau simbol S-nya itu 0. Yang kedua itu eksponen atau disimbolkan dengan huruf E, menggunakan bias untuk mewakili angka pangkat. Untuk single precision biasnya adalah 127, untuk double precision biasnya adalah 1023. Eksponen yang disimpan adalah hasil dari eksponen sebenarnya ditambah bias. Yang ketiga yaitu mantisa atau disimbolkan dengan huruf M, merupakan bagian angka desimal yang disimpan setelah normalisasi atau selalu diwakili sebagai angka biner dengan angka pertama selalu 1 yang disembunyikan atau implisit. Hanya bagian setelah titik desimal yang disimpan. Contoh representasinya, misalkan kita ingin merepresentasikan angka min 13,9 dalam format single precision 32 bit. Langkah pertamanya yaitu menentukan tanda atau simbol S karena angkanya ini negatif ya, ini pakai minus. Jadi S-nya itu sama dengan 1. Terus langkah keduanya yaitu mengkonversi bagian bulat dan pecahan ke biner. Kita pecah angka tersebut menjadi 2, yaitu min 13 dan 0,9. Lalu kita konversi masing-masing bagian ke biner. Yang pertama itu ada bagian bulatnya min 13 dan bagian pecahannya 0,9. Konversi bagian bulat yaitu min 13, bagian bilangan bulat adalah 13. Kita abaikan dulu tanda negatif sementara. Untuk mengonversi ke biner, yang pertama bagi angka 13 dengan 2, catat sisa pembagi. Kemudian ulangi hingga hasil bagi menjadi 0. Ini bisa kita lihat contohnya ya yang ini. 13 bagi 2 yaitu 6 sisa 1. Kemudian lanjut lagi 6 bagi 2 itu 3 sisa 0. Terus 3 bagi 2 1 sisanya 1. Terus 1 dibagi 2 itu 0 sisanya 1. Terus hasilnya itu kita tulis dari bawah ya. Yang ini 1101. Itu adalah hasilnya. Terus bagian pecahan dikonversi ke biner menggunakan metode penggandaan langkah-langkahnya. Ini untuk yang 0,9 ya. Kalau yang tadi itu kan untuk yang 13, kalau yang ini selanjutnya yang 0,9. Langkah-langkahnya itu yang pertama mengkalikan pecahan dengan 2. Yang kedua, catat bagian bulat hasil perkalian 0 atau 1.
Yang ketiga, menggunakan sisa pecahan untuk perkalian berikutnya. Yang keempat, ulangi hingga presisi yang diinginkan atau hasil mencapai 0. Ini yang bisa kita lihat ya. Yang pertama kita gunakan 0,9 dikalikan dengan 2 itu hasilnya 1,8. Bagian bulatnya itu 1, terus sisanya itu 0,8. Kemudian kita lanjutin lagi, sisanya itu kan 0,8, kita kalikan dengan 2, hasilnya itu 1,6. Bagian bulatnya itu 1, ini yang disimpan ya. Terus sisanya itu kan 0,6. Terus kita lanjutkan lagi, 0,6 dikali 2 itu hasilnya 1,2. Bilangan bulatnya untuk disimpan itu 1, terus sisanya 0,2. Terus kita lanjutkan lagi, 0,2 dikali 2 itu hasilnya 0,4. Bilangan bulatnya itu 0, untuk disimpannya itu kan 0, terus sisanya 0,4. Terus 0,4 ini kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya itu 0,8. Bilangan bulatnya 0, sisanya 0,8. Dia sampai presisinya itu ada 5. Jadi hasilnya itu 11100. Ini ya, yang bagian yang disimpannya itu, yang bagian bulatnya itu adalah hasilnya. Dihitungnya dari atas yaitu 11100 basis 2 karena udah dijadikan bilangan biner. Lalu gabungkan hasil bagian bilangan bulat yang 13 dan pecahan yang sudah dijadikan bilangan biner yaitu 0,9. Yaitu hasilnya 1101 dan 11100. Kita gabungkan menjadi min 1101,11100. Langkah ketiga yaitu normalisasi. Setelah mendapatkan bilangan biner dari langkah sebelumnya, yaitu min 1101,1100, kita harus mengubahnya ke bentuk normalisasi agar dapat digunakan dalam representasi floating point IEE 754. Normalisasi ini adalah proses mengatur angka sehingga hanya ada satu digit yang bukan 0 di depan titik biner. Bentuk normalisasi memastikan bilangan biner dalam floating point selalu dalam format 1 titik mantisa dikali 2 pangkat eksponen. Yang ini saya ada typo sedikit ya, yang ini harusnya cuma sampai yang ini ya sebelumnya. Kalau yang ini saya ada typo sedikit. Oke, kita lanjut. Untuk menormalisasi, langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah-langkah. Bilangan biner dari langkah sebelumnya yaitu min 1101,1100. Yang pertama itu pindahkan titik biner. Geser titik biner sehingga hanya ada satu digit yang bukan 0 di depan titik. Jadi ini ya, setelah penggeseran min 1 titik 10111100 dikali 2 pangkat 3. Karena tadi kan buat ngegesernya itu kan ada 3 kali ya sebelum, supaya cuman sisa 1 di depan titik itu ngegeser 3 langkah, jadi makanya di sini pangkat 3. Terus yang kedua, catat eksponen. Karena titik biner digeser 3 kali ke kiri, maka eksponennya adalah 3. Eksponen ini nantinya akan digunakan dalam format IEE 754. Yang kedua, pisahkan mantisa. Setelah normalisasi, bagian mantisa adalah angka di belakang 1. Jadi mantisanya itu adalah angka di belakang 1. Yang ini ya. Jadi yang ini 10, 111, 100. Terus langkah 4-nya menghitung eksponen yang disimpan. Eksponen yang disimpan dihitung dengan menambahkan bias. Bias untuk single precision adalah 127. Jadi eksponennya yaitu 3 ditambah 127, hasilnya adalah 130. Kemudian mengonversikan 130 ke biner yaitu hasilnya 1000010. Langkah kelima, menggabungkan tanda, eksponen, dan mantisa. Gabungkan semua komponen untuk membentuk representasi IEEE 754 32 bit. S-nya itu 1, E-nya itu 1000010, M-nya itu yang ini bisa dilihat. Ditambahkan, kan pertama kan cuman ada 8 bit ya. Dia seharusnya kan mantisanya itu 23 bit.
Jadi supaya cukup 23 bit, itu ditambahkan 0 supaya bisa jadi 23 bit. Lalu ini untuk hasil akhirnya yang sudah digabungkan, hasil representasi floating point dari min 13,9. Bisa teman-teman lihat ya, ini untuk hasilnya. Lalu bagaimana cara mengonversi dari bilangan biner ke floating point? Mengonversi bilangan biner ke floating point dalam format IEEE 754 melibatkan memahami struktur formatnya, yaitu ada tanda, eksponen, dan mantisa. Mari kita gunakan contoh biner IEEE 754. Seperti tadi kan kita kan udah dapetin hasil bilangan biner dari min 13,9 itu yang ini ya. Coba kita pakai lagi untuk mengonversi ke floating point-nya. Ini ambil contoh bilangan biner dari hasil yang sebelumnya. Langkah-langkah konversinya itu yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian dari representasi. S-nya itu 1, E-nya itu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, M-nya itu bisa dilihat ya. Terus yang kedua itu menentukan tanda atau simbol S. Jika S-nya itu 0, maka positif. Jika S-nya 1, maka negatif. Karena di sini S-nya itu 1, berarti dia negatif. Yang ketiga itu hitung eksponen atau simbol E. Diambil dari 8 bit di tengah, yaitu satu yang ini, lalu dikonversikan ke desimal, yaitu 130. Selanjutnya, menghitung eksponen sebenarnya dengan mengurangi bias. Bias sama dengan 127 untuk single precision. Jadi 130 dikurangi 127 sama dengan 3. Yang keempat, menginterpretasikan mantisa atau simbol M. Mantisa atau M adalah bagian pecahan dalam IEEE 754. Angka selalu dinormalisasi sehingga bentuk sebenarnya adalah yang ini ya. 1.M sama dengan 1. Selanjutnya adalah angka-angka mantisanya. Langkah kelima yaitu mengkonversi ke desimal. Pisahkan angka menjadi bagian pecahan biner setelah angka 1 titik. Jadi yaitu yang ini ya. Ini artinya itu 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, begitupun seterusnya. Hitung nilai setiap posisi pecahan dalam desimal. Digit pertama yaitu 1 ada di tempat 2 pangkat min 1 sama dengan 0,5. Digit kedua yaitu 0 ada di tempat 2 pangkat min 2 hasilnya 0,25. Hasil 2 pangkat min 2 hasilnya 0,25. Digit ketiga yaitu 1 ada di tempat 2 pangkat min 3 hasilnya 0,125. Digit keempat yaitu 1 ada di tempat 2 pangkat min 4 hasilnya 0,0625. Digit kelima yaitu 1 ada di tempat 2 pangkat min 5 hasilnya 0,03125. Semua digit setelahnya itu 0 ya. Bisa dilihat ini setelahnya itu semuanya 0. Jadi tidak menambahkan nilai. Selanjutnya itu menambahkan nilai-nilai pecahan. Dari hasil-hasil yang tadi yaitu 0,5 ditambah 0,125 ditambah 0,0625 ditambah hasilnya yang ini. Terus gabungkan angka 1 titik di depan ke pecahan. Jadi hasilnya yang ini. Langkah terakhir yaitu menghitung nilai akhir dengan menggunakan formula kurang lebih M dikali 2 pangkat eksponen. Terus substitusikan nilai yaitu min 1,71875 dikali 2 pangkat 3 karena eksponennya 3. 2 pangkat 3 itu 8, jadi hasilnya min 13,75. Begitulah penjelasan dari saya kurang lebihnya. Untuk kelebihannya yaitu memungkinkan representasi angka desimal dalam bentuk yang dapat dihitung oleh komputer. Yang kedua, dapat menangani rentang angka yang sangat besar dan sangat kecil. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, kesalahan pembulatan. Karena keterbatasan bit, tidak semua angka desimal dapat diwakili dengan tepat. Yang kedua, presisi terbatas. Angka yang sangat kecil atau sangat besar mungkin tidak dapat diwakili dengan akurat. Sekian saja materi pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.